minat. Masuk. Badan itu ketika tidur. Ruh dan jasad
Dan entah sampai kapan kalau terjadi kiamat, tambah lagi lama. Nah, ini alam barzah. Alam imma finnar, di surga atau di neraka. Itu gambarannya. Lalu matahari didekatkan sejarak sejarak 1 mil. Matahari didekatkan
Jadi keringatnya macam-macam, manusia tenggelam dengan keringatnya. Kata Nabi, di antara mereka ada yang keringatnya menenggelamkan mereka sampai
Setelah itu baru tanya gajinya, kerja di mana. Gaji itu penting juga gitu tanya. Jangan sampai nganggur, kalau nganggur jangan dikasih anak kita. Saya masih pengangguran, saya bilang, loh kok masih pengangguran, nggak kerja, terus mau melamar, nggak boleh. Kemana ini? Taruh sini aja. Ini rusak, enggak ada. Tidak bisa. Enggak bisa. Ya. Oh nah, baterai ya, baterai. Baik, itu diantara dalam hadis sab'atun yudhilhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang mendapat naungan Allah di saat pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Dan maksud naungan Allah para jemaah bukan Allah disinari oleh cahaya lalu nanti ada bayangan Allah, bukan itu maksudnya. Kenapa? Bukan itu maksudnya. Karena mustahil Allah akan ada yang lebih tinggi dari Allah sehingga bisa meliputi Allah, itu mustahil. Dan tidak boleh kita meyakini ada sesuatu yang bisa meliputi Allah. Jadi maksud naungan Allah, zilullah, zil yang disandarkan kepada Allah, zilullah. Ya, perhatikan ikhwan, ini kaidah penting. Kata yang disandarkan kepada Allah ya, seperti zilullah, baitullah, ya, ruhullah, rahmatullah, wajhullah, wajah Allah, yadullah, ya. Kata yang disandarkan kepada Allah, ya, kata majmu' yang disandarkan dengan Allah, ini ada 2 makna atau ada 2 macam. Ada berapa macam? 2 macam. Yang pertama, idhofatus sifat, ini sudah disampaikan sebenarnya, tapi tidak apa-apa diulang lagi. Ada yang bisa jawab sebelum kita lanjutkan? Apa penyandaran sesuatu kepada Allah ada 2 macam. Apa yang pertama? Penyandaran apa? Idhofatus sifati lil mausuf. Yang pertama penyandaran sifat kepada yang disifati. Contoh rahmatullah, contoh wajhullah, contoh yadullah. Nah, itu penyandaran sifat, ya, rahmat Allah, ya, wajah Allah, tangan Allah, itu sifat. Al-qismu tsani idhofatu al-khalqi li khaliqihi. Yang kedua penyandaran makhluk kepada sang penciptanya. Makhluk kepada sang penciptanya. Seperti apa contohnya? Ardullah, bumi Allah, ya. Abdullah, hamba Allah. Maknanya apa ya? Maknanya hamba Allah, ini hamba yang Allah ciptakan. Bumi Allah, bumi yang Allah ciptakan. Baitullah, itu semua penyandaran-penyandaran yang maknanya penyandaran penciptaan kepada yang menciptakan, makhluk kepada yang menciptakannya, itu kepada Allah. Seperti hamba Allah, ya. Baik. Lalu zilullah ini masuk yang mana? Naungan Allah ini masuk yang mana nih? Kan itu idhofah itu kepada Allah. Naungan Allah. Ini masuknya yang mana? Idhofatu sifat lil mausuf atau idhofatul khaliq lil makhluk? Al-jawab yang kedua. Idhofatul khalqi li khaliqihi. Idhofatul khaliq lil makhluk. Jadi maksudnya apa? Kalau idhofah al-khaliq lil makhluk atau al-makhluk li khaliqihi, apa maknanya berarti? Naungan yang diciptakan oleh Allah. Itu maknanya jemaah. Jadi naungan Allah maknanya bukan berarti Allah dinaungi oleh atau disorot dengan cahaya misalnya matahari lalu ada bayangan Allah, bukan. Bukan bayangan Allah. Tapi naungan yang Allah ciptakan nanti di padang mahsyar. Ya. Taib, lalu idhofah
Al-khaliq lil makhluk atau idhofatul khalqi li khaliqihi itu terbagi dua fungsinya. Satu fungsinya semata-mata menunjukkan penciptaan saja. Yang kedua fungsinya untuk memuliakan. Fungsinya untuk apa? Yang pertama semata-mata menunjukkan penciptaan saja. Seperti bumi Allah. Tidak ada unsur memuliakan di sana. Tapi yang kedua ada yang fungsinya itu untuk memuliakan. Apa contohnya? Naqatullah, onta Allah. Punya siapa onta Allah? Nabi Saleh, mukjizat. Nah disebut ontanya Allah. Ini maknanya apa? Idhofah yang mana? Apakah sifat Allah? Allah disifati onta? Sifat Allah bukan? Bukan. Berarti yang kedua makhluk yang Allah ciptakan itu onta yang Allah ciptakan. Namun di sini fungsinya apa? Sekedar menunjukkan penciptaan atau yang kedua lisyarab, yang kedua untuk memuliakan. Contoh yang lain apa? Disandarkan nama kepada Allah yang fungsinya memuliakan. Contohnya apa? Baitullah. Contoh lagi Abdullah. Kalau ibadullah, perhatikan ya kawan. Kalau ibadullah, perhatikan bedanya Abdullah dengan ibadullah. Ini sama-sama idhofah makhluk. Cuman pertanyaan ini, mana yang menunjukkan semata-mata penciptaan dan mana yang menunjukkan untuk memuliakan? Antara ibadullah dengan abdullah. Yang satu jamak, yang satu untuk orang tertentu. Jawab. Soalnya paham dah? Soalnya paham? Jangan dulu kalau antum belum paham soal jangan main jawab. Itu kebodohan namanya. Karena dengan tahu soal saja itu sudah merupakan punya modal separuh. Tahu soal toh sudah punya separuh jawaban antum. Tinggal cari separuh lagi kan gitu. Tapi nek soal aja ndak ngerti, nol sih modal, ndak punya modal belas. Kalau ndak punya modal jangan jualan. Jelas ya? Soalnya saya ulangi. Lafaz Abdullah dengan ibadullah. Abdullah dengan ibadullah. Yang satu jamak hamba-hamba Allah ibadullah. Yang satu Abdullah khusus. Kalau Abdullah hamba Allah khusus, tertentu ini. Beda dengan yang jamak umum dia ibadullah. Pertanyaannya sekarang, mana yang menunjukkan ini semuanya idhofah apa? Sama semuanya, kedua-duanya idhofah apa? Idhofah al-khaliq li al-makhluk. Namun pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya, mana idhofah khaliq lil makhluk ini yang menunjukkan semata-mata penciptaan dan mana yang menunjukkan untuk memuliakan? Sekarang paham dulu soalnya, paham? Nah, tinggal jawab kalau sudah paham. Mana? Yang pertanyaannya, yang Abdullah ini menunjukkan kemuliaan atau menunjukkan semata-mata penciptaan Abdullah? Ada khilaf di kalangan jamaah Masjid Ihya Sunnah. Kalau begitu ibadullah menunjukkan mana? Ibadullah. Ya sama berarti khilaf juga, ada memuliakan ada. Dan bedanya di mana? Kan sama-sama hamba Allah. Jamaah sekalian, yang namanya Abdullah ini kan khusus dia. Allah kalau menyebut hamba Allah ya Abdullah seperti kepada Rasul Muhammad, itu kan Abdullah menyebutnya hamba yang sedang doa kepada Nabi Muhammad. Abdullah. Tapi kalau ibad itu antum masuk di dalamnya, hamba-hamba Allah ya antum masuk di dalamnya. Maka penyebutan hamba Allah dengan hamba-hamba, Abdullah dengan ibadullah, mana yang tasyrif dan mana yang untuk menunjukkan al-khalq saja, penciptaan saja? Al-jawab Abdullah untuk syaraf. Karena Nabi Muhammad ya, Allah sebut penyandaran kepada Allah abdun di sini khusus Nabi Muhammad memuliakan. Tapi kalau ibad umum dia ya, hamba-hamba yang Allah ciptakan maknanya. Termasuk ruh Nabi Isa disebut ruhullah. Nabi Isa itu ruhnya. Bukankah ruh kita pun dari Allah? Betul tidak? Nah,
menyebutkan ruh Nabi Isa, ruhnya Allah, ini untuk bapak-bapak. Nah, memuliakan. Karena Allah ciptakan Nabi Isa dengan penciptaan yang istimewa dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain, di mana Allah tiupkan ya ruhnya langsung. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam, Allah ciptakan dengan tangannya langsung, Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian masalah hisab jemaah. Al-hisab bermacam-macam di akhirat kelak. Bermacam-macam bentuknya hisab di akhirat. Dan hisab itu apa maknanya? Hisab maknanya, hisab itu kalau secara bahasa jemaah, ya, di antaranya hisab itu menghitung. Al-ihsa secara bahasa. Hisab. Seperti ada ilmu hisab. Ilmu apa itu? Ilmu matematika menghitung. Ya. Adapun secara istilah syariat kita, apa itu yang dimaksud dengan hisab di hari kiamat? Hisab maknanya itla'ul ibadi ala a'malihim yaumal qiyamah. Hisab maknanya ditampakkannya amalan-amalan hamba kepada hamba di hari kiamat, atau ditampakkannya, diperlihatkannya amalan-amalan hamba di hari kiamat. Itu hisab. Ya. Makanya hisab itu ada dua macam. Ada hisabun yasir, ada hisabun asir. Hisab yang mudah. Kalau hisab yang mudah itu adalah hisabul arad, sekedar ditampakkan lalu sudah itu diampuni. Enak, ini hisabun ya. Maka Nabi berdoa dalam salatnya, kata Aisyah radhiyallahu anha, kana min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hasibni hisaban yasira. Di antara doa Nabi dalam salatnya, kata Aisyah radhiyallahu anha, adalah ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Ya. Yang kedua hisabun asir. Hisabun asir itu hisab yang berat, dan dia hisabun munaqashah, hisab yang di dalamnya ada perdebatan. Sehingga kata Nabi, idza nuqishal hisab udziba, apabila dihisab dengan saling mendebat, ini namanya hisabul asir, kata Nabi, maka alamat dia akan disiksa. Udziba. Jadi kalau hisabun yasir itu hisab yang mudah cuma ketika ditampakkan, kamu ya dulu amal begini begitu, langsung ngaku iya ya Allah, iya ngaku iya, nggak ada dia bantah-bantah. Tapi ketika hisabun asir, tanda orang akan celaka itu ketika dihisab, yang ditampakkan amal, dia tidak ngaku. Cuma kamu dulu hari Jumat loh, kamu malah nyatroni rumah janda ini, bener kan? Kapan ya Allah, aku mancing ya Allah. Keliru be malaikat itu. Nuduh malaikat yang keliru. Pokoknya bantah, dan mau ngaku. Makanya antum nanti ngaku tidak? Tergantung amal. Mosyo, Ustaz anak ngaku lah nanti. Enggak bisa. Ya mudah-mudahan, tapi jangan antum. Ya, yang lain. Ya semua kaum muslimin semoga dimudahkan di sana. Jadi orang kalau sudah membantah seperti itu, ya, manukisal hisab yahlik. Siapa yang dihisab dengan cara didebat, maka dia akan binasa. Dalam hadis kata Nabi, man husiba udhib, siapa yang dihisab pasti akan disiksa. Aisyah tanya, awalaysa yaqulullah fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Wahai Rasul, bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Sementara Nabi mengatakan kalau dihisab pasti disiksa. Kata Nabi, jawaban beliau, hisab itu ada dua. Innama dzalikal arad. Maksud hisab yang mudah artinya hisab sekadar ditampakkan saja amalan, dan orangnya ngaku. Lakin manukisha al-hisab, namun kalau membantah saat dihisab, maka yahlik, dia akan binasa, kata Nabi. Hadis Bukhari Muslim. Ya.
Nah, ada orang-orang yang tidak dihisab. Wah, ini luar biasa. Orang-orang yang tidak dihisab masuk surga tanpa hisab. Di antaranya 4 golongan yang disebutkan dalam hadis Nabi, ada 70.000 ya, dari umat Nabi Muhammad yang masuk surga tanpa hisab. Sifat mereka siapa yang tahu? Apa yang pertama? La yastarqun. La yastarqun. Yang tidak minta. La yastarqun itu ada hadis layar pun, itu hadis yang keliru, goncang dalam matanya, hadis Muslim, namun matanya keliru. Jadi itu hadis riwayat Muslim yang layar pun. Tidak mungkin. Mana layar pun beda dengan layastarqun. Kalau layar pun yang tidak meruqyah. Loh, meruqyah enggak boleh, bukankah Nabi mencontohkan, Nabi mengajarkan, Nabi memerintahkan? Maka tidak mungkin makna layar pun, sehingga keliru kata para ulama. Yang benar layastarqun. Kalau ada isti maknanya meminta. Isti, ya, istirqa, istikharah, istisqa, isti'ana, isti'ada, istighosa, tapi bukan istri satu, bukan istiqomah. Itu maknanya meminta. Jadi la yastarqun, orang yang pertama tidak minta diruqyah. Jadi orang tentang ruqyah itu ada 4 macam ya. Pertama ruqyah linafs. Ruqyatul nafs, meruqyah sendiri. Yang kedua ruqyatul ghair, meruqyah orang lain. Yang ketiga al-istirqa lil ghair, minta ruqyah tapi untuk orang lain. Ini 3 ini poin boleh. Ruqyah sendiri, ruqyah orang lain, minta ruqyah tapi untuk orang lain. Jadi antum sebagai syafaat. Ya akhi, tolong ruqyah tuh tetangga anak, kasihan dia udah sakit 7 tahun udah sembuh-sembuh, kena sihir. Tolong ruqyah sama antum. Ini boleh, dianjurkan. Tapi kenapa antum tidak ruqyah sendiri? Ya mungkin anak ini kurang mantap, kayaknya antum yang mantap. Barangkali. Walaupun itu perkataan yang keliru. Rasul pernah dikabari oleh sahabat-sahabat tentang sakitnya si fulan. Nabi suruh ruqyah. Nabi tidak meruqyah, Nabi suruh ruqyah. Bahkan datang sahabat kepada Nabi, ya, untuk yakni mengadukan penyakit dia yang tidak sembuh-sembuh. Sejak masuk Islam dia terasa sakit terus. Maka kata Nabi, letakkan tanganmu di tempat yang sakit, lalu baca bismillah 3 kali, lalu baca 7 kali a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Baca 7 kali kata Nabi. Nabi tidak ruqyah, tapi Nabi suruh ruqyah sendiri. Maknanya tidak dikenal di kalangan para salaf. Tidak dikenal ya di kalangan para salaf. Dan ini dikatakan oleh Syekh Shalih As-Suhaimi hafizahullah. Beliau mengatakan tidak dikenal di kalangan para salaf istilah ada yang spesialis ruqyah. Seperti roqi. Ada kan? Kalau begitu sekarang ada peruqyah. Jadi yang lain seolah tidak bisa. Semua harus bisa meruqyah. Semua. Karena ruqyah intinya kan doa baca Quran. Apa yang susah? Ya masalah pengalaman, yaitu nanti antum dapat pengalaman dengan meruqyah. Ruqyah sendiri. Nah ini istirqa untuk orang lain boleh. Yang terakhir yang keempat ini yang tidak boleh dan hukumnya apa? Haram apa makruh? Haram apa makruh? Makruh. Tidak sampai haram. Dibenci. Tidak sampai haram. Maka ada seorang ustaz katanya di YouTube mengatakan, barang siapa yang minta diruqyah maka tidak akan masuk surga. Nah, keliru ini. Itu hadis menunjukkan tidak akan masuk, yakni orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Di antara yang tidak minta diruqyah. Berarti kalau yang minta diruqyah bisa masuk surga tidak? Bisa masuk surga, walaupun mungkin harus di apa? Lah, walaupun harus di apa? Dihisab. Apakah setiap yang dihisab harus diadab? Apakah setiap yang dihisab harus diadab? Tidak. Bisa jadi dia juga masuk surga, namun dihisab dulu, dan hisabnya mudah. Bisa jadi demikian. Jadi keliru kalau pernyataan tidak masuk surga. Mungkin perkataan ini dikhawatirkan tidak masuk surga dengan cara tidak dihisab, tidak diadab. Dikhawatirkan. Itu baru boleh. Kalau mengatakan tidak masuk surga ini keliru. Nah, apa hukum minta diruqyah? Hukumnya makruh. Makruh itu kalau ditinggalkan berpahala. Kalau dilakukan tidak sampai dia berdosa. Ya.
Baik. Jadi hisab secara bahasa apa artinya? Menghitung. Tapi secara istilah apa? Ittala'al ibadi ala amalihim yaumal qiyamah. Ditampakkannya amalan-amalan kepada hamba. Jadi rekaman video ditampakkan itu hisab namanya. Ya enggak video lah ya, maksudnya cuma ya rekaman kehidupan dia itu ditampakkan di hari kiamat. Dan dalil hisab banyak dalam Quran. Pertama di surah Al-Hijr. Ya. Ayat 92-93. Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in. Demi Rabbmu, sungguh kami akan mempertanyakan kepada mereka semuanya amakan ya'malun, atas apa yang mereka lakukan. Ini mana hisab. Yang kedua di surah Al-Insyiqaq ayat 7 ayat 8. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yamin tangan kanan, fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Ini dalil menunjukkan hisab. Demikian kata Nabi juga dalam hadis, awwal ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah, awwal ma yuhasab. Pertama yang dihisab dari amal hamba di hari kiamat apa? As-shalah. Ini dalil menunjukkan adanya hisab. Nah, hisab para jemaah, cara hisab itu ada 7 macam cara di hari kiamat. Cara yang pertama, jadi apa judulnya ini? Kaifiyat al-hisab muta'addidah. Macam-macam hisab pada hari kiamat. Awalan, al-hisabu al-yasir. Apa artinya? Hisab yang mudah. Dalilnya surat Insyiqaq ayat 8. Wa huwal 'arad. Hisab yasir itu dia al-'arad. Apa 'arad tadi? Penampak, bukan penampakan hantu ya maksudnya, ditampakkan amal. Kan sekarang lagi musim penampakan. Di jalan ini ada penampakan. Penampakan apa? Yang dimaksud di sini penampakan, yakni menampakkan amal. Yang kedua, al-qismu tsani min kaifiyati al-hisab, hisabu al-asir. Kalau sin diganti shad menjadi apa? Asir, artinya apa? Artinya jus jambu, jus mangga, jus ya, itu asir. Kalau asir artinya sulit dengan sin. Jadi shad itu sebenarnya sin yang ditebalkan. Sin ditebalkan menjadi sin. Maka kalau mau keliru baca shad, keliru, yang kelirunya ke sin saja. Lumayan. Daripada keliru ke shin. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim, syiratal sal. Mending mana? Ya mending shad lah. Cuma nek keliru mending mana? Sin. Siratal itu masih benar. Bahkan ziratal enggak apa-apa, lumayan daripada syiratal. Karena antara sin, zai ya dan shad itu memang makna asal sirat. Jadi sirat itu asalnya boleh dibaca zirat, boleh dibaca sirat, boleh dibaca jadi jangan syiratal, kan ada syiratal. Di surah Al-Mudaththir dalilnya ayat 8 sampai 10. Ulaika lahum su'ul hisab wa ma'wahum jahannam. Kata Allah, fa idza nuqira fin naqur fadzalika yawma idzin yawmun asir 'alal kafirina ghaira yasir. Yang ketiga ikhwan, cara hisab di hari kiamat, hisabu asir. Hisab sir. Apa sir artinya? Rahasia. Jadi dihisabnya itu berdua-duaan dengan Allah saja, Masya Allah ya. Ditutup, bahkan ada saternya, ada hijabnya. Dipanggil jemaah. Panggil. Namun ketika dipanggil itu dia ditutup oleh Allah. Jadi cuma dia berdua dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ditampakkan dosa-dosa. Iki lo dosamu ini ya.
Lalu apa kata Allah saat itu? Kama satartuha fid dunya fa aghfirha al-yaum. Dulu dosamu di dunia tak tutup kata Allah, maka sekarang aku ampuni dosamu. Tapi hisab itu dipanggil satu-satu. Bayangkan, subhanallah. Terbayang tidak sekarang ini balung bendo saja kalau dikumpulkan panggil satu-satu, berapa lama untuk diinterogasi satu-satu? Tanya nama, alamat, pekerjaan, mungkin apa, balung bendo toh misalnya, satu-satu. Bayangkan di akhirat satu-satu dari mulai Nabi Adam sampai manusia terakhir dipanggil satu persatu. Laisa bainahu bainallahi turjuman, dan tidak ada antara Allah dengan yang dihisab penterjemah. Tidak ada. Karena takut bohong yang terjemahkan. Tidak ada penerjemah. Kalau di dunia bisa bohong penerjemah. Ada jamaah tabligh, ada orang Pakistan, entah ulama entah bukan, pokoknya dari Pakistan, jenggotnya panjang ya, disyekhkan di sini. Beliau ceramah dengan bahasa Pakistan, bahasa Urdu. Ye Rasulullah ceramah dia. Penterjemah tabligh, orang tabligh dia. Lalu sampaikan. Dia nyampaikan. Pas selesai kajian ditanya, antum tahu bahasa Urdu? Masya Allah. Ana itu tidak tahu bahasa Urdu. Terus gimana? Pokoknya kalau tabligh ceramah pasti isinya nggak jauh dari itu. Kebesaran Allah apa pasti itu materi. Kalau terjemahan di Indonesia penerjemah bisa seperti itu. Di akhirat tidak bisa. Ya. Yang aslinya dia banyak dosanya, misalnya ditanya oleh Allah tapi penerjemah nanti mustahil di akhirat begitu. Baik ya, itu hisab as-sir. Yang keempat, hisabu al-jahri, jahr. Idza jama'a Allahul awwalin wal akhirin yaumal qiyamah yurfa'u likulli ghadirin liwa. Kata Nabi, hisab al-jahr itu ketika Allah kumpulkan manusia dari awal sampai akhir. Bayangkan cuma ya, dari awal manusia sampai manusia paling akhir diciptakan oleh Allah di hari kiamat. Itu masing-masing orang itu akan membawa benderanya, panjinya, liwa. Ya. Lalu diumumkan, hadihi ghadaratu fulan bin fulan. Ini pengkhianatannya si fulan dan si bin fulan. Ya disebutkan. Ini tukang ini dulu, tukang itu, na'udzubillah jangan dibongkar. Itu hisab yang waliyadzubillah, hisab dijaharkan, yakni dibongkar semua dosa-dosa, lalu dibicarakan, dikatakan di hadapan seluruh makhluk. Na'udzubillah. Maka jemaah, banyak-banyak di dunia menutupi aibnya orang. Jangan suka menggembor-gemborkan aib orang, jangan. Hatta perilaku dosa dan maksiat kecuali dalam rangka untuk menjelaskan kesesatan agar manusia tidak tertipu, boleh untuk menceritakan aib orang. Tapi kalau tidak, maka tutup. Mungkin antum melihat tetangga antum, ya, lagi transaksi mungkin dengan pelacur, tetangga antum. Antum jangan pulang langsung, si pulang transaksi itu di sama pelacur dia. Masuk dia atau mungkin minum khamr di diskotik. Lagian antum ngapain di diskotik lihat dia? Oke, apa? Kira-kira apa coba? Pokoknya lihat maksiat atau mungkin berduaan sama cewek gitu ya. Yang bukan mahramnya mungkin. Itu aib. Lalu antum sampaikan ya di kampung ini enggak boleh. Enggak boleh. Harusnya antum tutup rahasia dia. Kalau mau antum nasihati dia. Jangan diumbar itu aibnya orang itu. Walaupun dia dosa maksiat dan benar apa yang dia lakukan. Antum tidak bohong, tapi tutup aibnya orang. Man satara musliman fid dunya satarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aibnya muslim di dunia, Allah tutup aib dia di mana? Dunia dan akhirat. Antum di dunia tidak akan mendapatkan aib dan di akhirat akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, al-jaza min jinsil amal. Yang balasan itu tergantung amal. Ya, itu kaidah luar biasa, jemaah. Kaidah Qur'aniyah, kaidah nabawiyah.
Itu kaidah agama kita, baik dalam Quran dalam ayat demikian, al jaza min jinsil amal. Kalau kita sayang sama orang, Allah sayang sama kita. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Kasihilah orang-orang manusia makhluk yang ada di bumi, Allah yang di langit akan mengasihi kalian. Akan dikasihani kita oleh Allah. Kita kasihan lihat orang, ya mungkin masya Allah ya. Tidak ada salahnya kawan kalau antum di jalan ketemu orang mungkin nampak lemah. Antum turun, antum tanya sudah makan Pak belum, sudah kasih uang. Bahkan jangan yang minta-minta itu dikasih itu, pinggir-pinggir jalan di stopan di lampu merah minta-minta, nggak boleh dikasih itu. Pertama karena haram Islam memberi orang minta-minta, yang kedua pemerintah kan melarang itu. Tidak boleh memberi kepada pengamen, ngelap mobil apalagi pengemis, itu kan taat kepada pemerintah kita, nggak boleh. Nah orang-orang seperti itu juga. Nah, antum lihat mungkin ada orang yang masya Allah ya jualan cobek, batu-batu ini cuma ya Allah dipikul berat sekali dia. Itu pun mungkin belum tentu laku dalam sehari itu. Kenapa nggak antum turun, antum kasih? Mungkin dia belum makan siang atau apa. Ini bentuk rahim kita. Ada hewan, binatang, kucing apa segala macam, kasih makan. Ini bentuk rahim kita kepada binatang-binatang tersebut. Bahkan ketika menyembelih antum tajamkan golok dengan sebab supaya mempermudah, meringankan kepada binatang yang kita sembelih. Itu dengan sebab itu Allah memberi rahmat kepada kita. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Itu kaidah yang sangat luar biasa. Al jaza min jinsil amal. Yang berikutnya, kawan, yang kelima, hisab at-taubih. Dalilnya surah Al-Qasas ayat 62. At-taubih maknanya untuk menjelekan, hisab dalam rangka untuk menghinakan kepada orang-orang kafir. Yang keenam, hisabu al-adad. Dihisab dengan cara dihitung ya. Diperhitungkan. Itu di surah Al-Anbiya ayat 47 dalilnya. Wa nadha'ul mawazin al-qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'an wa in kana mithqala habatin min khardal ataina biha wa kafa bina hasibin. Yani sekecil apapun akan diperhitungkan. Itu maknanya al-adad, dihitung. Jadi hisab perhitungan namanya ya. Hisab dengan perhitungan. Terakhir ketujuh, hisabul fadl. Hisabu al-fadl. Hisab karunia, yakni orang yang tidak dihisab. Dalilnya di surah Al-Baqarah ayat 284 ya. Wa in tubdu ma fi anfusikum wa tukhfuhu yuhasibukum bihi billah. Jadi artinya orang tersebut ditampakkan saja ya, amalan-amalan, kemudian Allah memberikan karunia ampunannya. Adapun manusia yang dihisab, makhluk yang dihisab ada berapa macam? Ada 5 macam. Pertama para anbiya. Ya, yang kedua al-mu'minun. Yang ketiga al-kufar. Jadi orang kafir pun dihisab, namun hisabnya berbeda ya. Berbeda. Orang-orang kafir dihisab dengan orang-orang yang beriman. Jadi orang kafir untuk menghinakan, karena dia punya amal soleh, apa yang perlu dihisab? Untuk menghinakan. Di akhirat nanti dalam hadis Ibnu Umar dikatakan wa ammal kafir wal munafiq fa yaqulul ashhad haula'i alladziina kadzdzabu 'ala rabbihim ala la'natullahi 'alal zalimin. Inilah orang-orang munafik, orang mendustakan Rabb mereka. Inilah orang-orang kafir, orang munafik. Semoga laknat Allah kepada mereka. yakni para saksi-saksi akan melaknat orang-orang kafir, dan itu bentuk hisab mereka. Yang keempat, as-sab'una alfan alladzina yadkhuluna jannah bila hisab wal 'adzab. Yang keempat, 70.000 dari umat ini yang tidak dihisab, tidak diazab. Itu golongan yang dihisab. Jadi yang tidak dihisab dan tidak diazab. Terakhir yang kelima, al-bahaim. Binatang-binatang pun akan dihisab. Ya, kata Nabi, la tu'addunal huquq ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqadu li syatil jalha min
minasyatil qurana. Tunaikan hak-hak kepada iya. Bukan kepada binatang. Oh, yang kelima ya binatang. Tunaikan hak-hak sesama kalian sebelum datang pada hari kiamat, di mana akan dihisab semuanya sampai binatang yang bertanduk atau binatang yang tidak bertanduk akan diminta bertanggung jawab dari binatang yang bertanduk. Yang enggak memiliki tanduk akan meminta pertanggungjawaban kepada binatang yang memiliki tanduk, karena dia dolim berarti. Namun binatang setelah dihisab kemana? Surga atau neraka? Binatang kalau sudah dihisab masuk surga atau neraka? Hah? Jangan walau alam kalau tahu dalilnya. Nah, binatang itu di akhirat nanti setelah dihisab dikatakan kepada mereka kunu turaban, jadilah kalian turab, tanah. Makanya orang kafir saat melihat binatang jadi tanah, mereka pengen supaya enggak disiksa. Ya, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ini kapan orang kafir ngomong seperti ini? Saat mereka melihat binatang setelah dihisab lalu dikatakan kepada binatang jadilah kalian tanah. Ya, jadi binatang tidak ada hisab, tidak ada azab atau nikmat. Tapi kemudian mu'alif mengatakan di sini, Syekh Fauzan Hafizahullah, lihat lagi. Wa waznil a'mal, dan timbangan amal. Nah, timbangan amal jemaah sekalian, ini sudah dibahas belum? Timbangan amal sudah ya? Belum. Timbangan amal, ahli sunnah wal jamaah meyakini timbangan yang hakiki, yang memiliki lisan dan 2 daun timbangan hakiki. Adapun orang-orang Mu'tazilah, mereka mengatakan bahwa timbangan di akhirat katanya majaz, yang maknanya keadilan, bukan timbangan hakiki tapi majaz, maknawi. Ya. Keadilan maknanya. Padahal jelas-jelas dalam banyak ayat Al-Qur'an. Lihat di surah Al-A'raf ayat 9, ayat 8, ayat 9, 8 dan 9, Allah mengatakan wal waznu yawma idinil haq, dan timbangan pada hari kiamat nanti benar adanya. Dan wajib kita mengimani timbangan hakiki, timbangan untuk menimbang. Orang Mu'tazilah menolak arti timbangan maknanya timbangan hakiki, lalu dia tetapkan timbangan maknanya keadilan. Mereka tolak timbangan secara hakiki, yang membuat mereka menolak karena akal. Jadi menurut akal tidak mungkin Allah kalau ingin mengetahui berapa jumlah amalan hamba harus pakai timbangan. Tidak mungkin kata mereka, karena Allah itu Maha Kuasa, tidak butuh timbangan. Beda dengan tukang sayur. Tukang sayur, kalau tukang lombok, tukang tomat, sayuran pokoknya kalau ingin tahu nih berapa beratnya harus dia apa? Timbang. Maka kalian ahli sunnah jangan menyamakan Allah dengan tukang sayur. Ini konsekuensi dia yang batil. Ya. Demikian pula Mu'tazilah kan mereka ingkari azab kubur. Alasannya apa? Tidak masuk akal. Jadi yang benar timbangan hakiki berdasarkan nas-nas ayat-ayat, dalil-dalil dari hadis, dari ayat. Nah, lalu yang ditimbang apa jemaah? Yang ditimbang satu adalah amalan. Sebagaimana kata Nabi dalam hadis, at-tuhuru syatrul iman, walhamdulillah tamla'ul mizan. Bersuci adalah separuh dari iman. Nah, ini yang benar hadisnya ini. Ini hadis yang benar. Adapun an-nadhafatu minal iman, hadis enggak ada asal usulnya itu. Jadi kalau antum mau memakai hadis bahwa kebersihan ya separuh dari keimanan, ya hadis ini at-tuhuru syatrul iman, bahwa kebersihan, bersuci gitu ya maknanya adalah separuh dari keimanan. Walhamdulillah, dan orang yang membaca alhamdulillah, yani alhamdulillah kalau dibaca, pahalanya tamlaul mizan, memenuhi timbangan. Luar biasa ya, baca alhamdulillah, alhamdulillah. Perbanyak. Bahkan
Mau tidur itu baca apa? Tasbih 33, tahmid 33, takbir 34. Ini zikir disebut zikir Fatimah karena Nabi ngajari Ali dan Fatimah untuk membaca zikir ini sebelum tidur, ya. Dan itu sebagai pengganti apa? Pengganti ketika Fatimah minta pembantu kepada Nabi. Nabi nggak kasih, tapi diganti oleh Nabi, dikasihnya zikir. Minta pembantu malah dikasih zikir. Makanya kata para ulama, ini zikir yang berfungsi untuk menambah kekuatan, kata Syekhul Islam. Karena apa? Karena ini zikir sebabnya dikasih kepada Fatimah untuk menggantikannya sebagai pembantu. Ini Fatimah kerjakan sendiri dalam urusan rumah tanggamu, jangan pakai pembantu. Ini malah diganti dengan zikir. Tasbih 33, tahmid 33, digenapkan dengan 34 menjadi 100 dengan takbir, ya, dibaca. Bahkan kata Ali, ma taraktu mundu sami'tu min Rasulillah. Aku enggak pernah tinggalkan sejak aku dengar dari Rasul. Setiap mau tidur baca itu. Para sahabatnya tanya, juga waktu perang Jamal dan Siffin, gitu ya. Waktu peperangan di Jamal di Siffin juga kamu enggak tinggalkan wahai Ali? Kata Ali, nah, tidak aku tinggalkan dalam waktu peperangan pun zikir menjelang tidur lagi. Luar biasa, maka diamalkan, ya. Demikian pula dalam hadis yang lain. Jadi zikir itu luar biasa jemaah. Di antara amalan pemberat timbangan itu zikir. Kalimatani khafifatani fil lisan wa habibatani 'inda rahman wa thaqilatani fil mizan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua lafaz, dua kalimat yang enteng di bibir, dicintai oleh Allah Ar-Rahman dan berat di timbangan amal adalah membaca subhanallah bihamdihi subhanallah. Siapa di antara kita yang baca hari ini? Ya barusan baca, ya barusan, tapi tadi enggak. Maka di sini fungsinya ngaji jemaah, ya. Mungkin antum sering dengar hadis ini, namun kadang enggak ada yang ingatkan gitu. Ketika di pengajian ini diingatkan, akhirnya menjadi baca. Perlu kita ngaji seperti ini, diingatkan. Ya. Karena sifat manusia memang apa? Lalian, apalagi perempuan. Wes lali. Makanya perempuan itu terus diingatkan lagi. Besok kan akan melanggar lagi itu pasti itu. Ingatkan lagi terus perempuan. Maka pelupa. Ya. Makanya lihat, ibu-ibu itu kalau di jalan, ya, riting kanan belok kiri. Karena banyak masalah katanya di rumahnya. Sampai ada truk yang tulisan, anak pernah baca, ada truk tulisannya doa, ya Allah, jauhkanlah kami dari ibu-ibu yang suka pakai riting kanan belok kiri. Seperti seolah musibah gitu, jauhkanlah kami. Ya. Biasa kan jauhkan kami dari godaan setan yang terkutuk kan gitu. Ini enggak, jauhkan kami dari ibu-ibu yang kalau riting kanan belok kiri. Baik, ada ibu-ibu di sini? Ya, jangan marah ibu ya, ya karena kenyataan, terima saja. Nah. Yang kedua yang ditimbang apa? Amil itu sendiri, orangnya. Ya. Kata Nabi, la ya'ti rajul al-'azimu as-samin yaumal qiyamah. Akan datang orang, nanti didatangkan orang yang besar, gemuk, ya, pada hari kiamat, lalu la yazinu 'indallah janah ba'udah, dan ditimbang ternyata enggak ada berat seberat sayap nyamuk, enteng, badannya tok gede, tapi pas ditimbang kok enteng. Nah, ini menunjukkan adanya timbangan untuk apa? Orangnya langsung. Demikian pula hadis yang menunjukkan ini hadis Ibnu Mas'ud jemaah. Ibnu Mas'ud itu yang betisnya kecil, ketika naik di pohon kayu Arab untuk mengambil kayu Arab untuk siwakan, itu naik, tersingkap betisnya itu, sarungnya oleh angin, dilihat oleh para sahabat di bawah. Nampak betisnya kecil begitu, lucu mungkin, pada ketawa sahabat. Lalu Nabi tanya, kenapa para ketawa? Bima tadhakun, kenapa kalian tertawa? Kata Nabi. Para sahabat mengatakan bidiqqati saqaihi ya Rasulullah. Kami tertawa karena lihat betisnya, dua betisnya kecil. Lalu Nabi mengatakan apa? Waladi nafsu Muhammadin biyadih
Demi Allah, kata Nabi, yang jiwa Muhammad berada di tangannya, lahuma asqalu fil mizan min jabali Uhud. Dua betis Ibnu Mas'ud nanti di timbangan amal lebih berat daripada gunung Uhud. Betis toh padahal ditimbang. Lebih berat dia betis daripada gunung Uhud. Ini hadis zahirnya menunjukkan yang ditimbang apa? Jasad orang, yakni orang. Yang ketiga jamaah yang ditimbang buku catatannya. Nah, hadis bitaqah. Kata Nabi, ada orang yang akan didatangkan ya, dengan dosa yang tercatat di 99 buku catatan dosa. Satu catatannya jemaah bukan satu halaman dua halaman, sejauh mata memandang, ya. Mislu maddal basar, mislu maddil basar, sejauh mata memandang. Lalu ditanya orang tadi, atunkir min hada syai'an? Kamu ingkari barangkali di buku catatan dosamu ini 99 buku catatan dosa ini semua kamu ingkari, mungkin artinya kamu tidak pernah merasa melakukan. Adalah maka kita bati hafi al-hafidun, barangkali malaikat pencatat berbuat aniaya kepadamu. Kamu tahajud dicatat judi barangkali. Kamu tahajud dicatat keliru, malaikat malah judi. Atau tahajud dicatat begadang padahal tahajud. Malaikat tidak keto, tak kira begadang itu ternyata tahajud, keliru. Barangkali malaikat tidak amanah kata Allah. Maka hamba ini mengatakan la ya Rabbi, tidak ya Allah. Dan itu semua dosa-dosaku memang. Nah, sudah merasa binasa. Lalu kata Allah, tenang. Ya. Lalu Allah tanya lagi, alaka udzur? Kamu barangkali punya udzur, melakukan dosamu karena sebab alasan terpaksa. Kata hamba, la ya Rabbi, tidak ya Allah. Tidak. Lalu kata Allah, tenang. Bala innalaka indana hasanah, tenang. Kamu pada kami, kata Allah, memiliki kebaikan dan aku tidak akan mendolimi siapapun. Dikeluarkan kartu ada tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Artinya si hamba ini di dunia dia memiliki tauhid, keikhlasan kepada Allah. Kalau beribadah sesuai dengan sunnah Muhammad Rasulullah, maknanya kalau ibadah sesuai dengan sunnah. Namun dia namanya juga manusia terjatuh kepada apa? Dosa. Maka seorang salafi, seorang ahli sunnah bukan berarti tidak berbuat dosa. Tapi seorang salafi ahli sunnah tidak berbuat syirik dan tidak berbuat bid'ah. Tapi dosa yang lain melakukan. Jadi salafi bukan berarti tidak boleh berbuat dosa, mungkin dosa. Bahkan mungkin ada salafi cukur jenggot. Bukan berarti setiap yang jenggotnya dicukur bukan salafi, tidak. Bisa seorang salafi cukur jenggot karena apa? Dosa, enggak tahan dia. Ya. Karena sebab mungkin pekerjaannya dia enggak bisa dia untuk meninggalkan pekerjaan itu dengan terpaksa. Ya. Ada salafi yang masih rokokan, ada yang masih dengan musik. Tapi tetap kita katakan salafi. Tidak dengan dengar musik dia menjadi ahli bid'ah khawarij, tidak. Jadi yang penting manhaj ini jemaah. Tapi bukan berarti itu enggak penting. Fokuskan manhaj, baru yang kedua akhlak, ibadah, maksiat penting perhatikan. Makanya ada orang yang ahli sunnah, ikhlas kepada Allah dalam beribadah, sesuai sunnah dalam beribadah, namun terjerumus kepada dosa. Makanya yang mendapatkan nanti siksa misalnya, atau mendapatkan ampunan seperti disebutkan dalam hadis ini. Dikeluarkan kartu ada tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lalu sang hamba mengatakan, ya Rabbi ma hadhihi bitaqah, ma hadhihi sijilat, ya Allah apa manfaatnya? Menganggap remeh dia. Apa faedahnya kebaikan dari kartu ini dibanding 99 buku dosa saya? Kata Allah, innaka la tudlam, kamu tidak ditolong. Ditimbang semua. Ternyata ketika ditimbang disebutkan dalam hadis, fatashati sijillat wa saqalatil bitaqah. Sijilat, fatoshat, buku catat, disimpan buku catatan, disimpan kartu. Buku catatan ke atas naik. Kalau ke atas naik, lalu bitaqah kemana? Ke bawah. Maknanya yang berat mana? Yang ke atas atau yang ke bawah? Yang ke bawah. Wa saqalatil bitaqah fala yazkulu ma'a ismillahi syai'un, maka tidak ada yang lebih berat dari nama Allah sedikit pun atau sesuatu pun. Ini artinya tauhid sangat bermanfaat bagi orang yang baik di dunia, lebih-lebih di akhirat.
Dari 3 yang ditimbang, yang benar yang mana? Apakah semuanya? Ada khilaf ulama, wallahu alam, dalam masalah ini. Wallahu alam. Ada sebagian ulama mengatakan yang ditimbang ya amalnya dengan dasar hadis. Ada yang mengatakan yang ditimbang buku catatan dengan dasar hadis. Ada yang mengatakan yang ditimbang apa? Orangnya, berdasarkan juga dalil. Maka wallahu alam, pendapat yang rajih, yang benar, pendapat yang kuat, ya, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Al-Hakami, ya, Hafidz Al-Hakam, bukan Al-Hafidz. Hafidz namanya memang Hafidz, Syekh Hafidz Al-Hakami. Ada orang atau ulama yang bergerak Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ini lain, kalau Al-Hafidz ulama yang hafal 100.000 hadis sanad dan matan. Itu gelarnya Al-Hafidz. Al-Hafidz dalam istilah ulama hadis, ulama yang hafal 100.000 hadis apa? Sanad dan matan. Bukan matan itu qala Rasulullah, bukan. An fulan itu, an fulan hadatsana fulan qala fulan hadatsana. Ini nama orang-orang ini dihafal subhanallah oleh para ulama kita, Al-Hafidz seperti Ibnu Hajar. Nah, ini bukan Al-Hafidz tapi namanya memang Hafidz Al-Hakami. Beliau mengatakan wala yastadharu minan nusus wallahu alam annal amil wa amalahu wa sahifat amalihi kullu dzalik yuzan. Yang nampak dari nusus, dari dalil-dalil wallahu alam bahwa amil, amalnya dan buku catatan amal itu semua ditimbang oleh Allah. Dan ini tidak bertentangan, ya, tidak bertentangan dalam masalah ini. Karena apa jemaah? Karena Allah Maha berkuasa untuk menjadikan semua itu dalam sebuah wujud yang nanti akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti amal. Amal ini kan abstrak. Bagaimana amal bisa berwujud? Salat seseorang, puasa seseorang. Allah Maha berkuasa untuk mewujudkan dalam bentuk tertentu, dalam bentuk benda yang bisa ditimbang terhadap amalan-amalan yang asalnya memang tidak berwujud. Ya. Baik. Ini tentang al-mizan ya, Pak. Baik, dalam banyak ayat disebut lafaz mizan dengan bentuk jama', disebut pula dalam bentuk mufrad. Yang benar yang mana? Ini timbangan ini banyak, ya kan? Atau timbangan itu memang cuma satu? Seperti misalnya di surah Al-Qari'ah yang biasa kita baca. Ayat 6 Allah berfirman, "Fa amma man thaqulat mawazinuhu." Ini jama' apa mufrad? Jama'. Mawazinuhu. Tapi dalam ayat-ayat nampak lafadznya bentuk mufrad, demikian pula di dalam hadis. Seperti alhamdulillah itu tamlaul mizan. Mizan satu. Pertanyaannya, berarti mizan itu ada berapa di akhirat nanti? Setelah kita imani mizan itu hakiki. Al-jawab, mizan satu saja. Semua manusia ditimbang dengan satu mizan. Namun penyebutan bentuk banyak menunjukkan banyaknya al-mauzun. Banyaknya yang ditimbang. Ditimbang itu ada amalan. Amalan pun macam-macam banyak. Demikian pula manusia. Banyak macamnya manusia yang ditimbang. Ya. Terus apa lagi? Wa ita'i as-suhuf bil yamin aw ashimal, dan diberikannya kitab baik dari dengan tangan kanan atau dengan tangan yang kiri. Ya. Semua buku catatan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan manusia dalam menerima buku catatan terbagi kepada beberapa bagian. Ada yang menerima buku catatan dari tangan yang kanan dan ada dengan tangan yang kiri. Adapun au min wara'i dhahri, perkataan atau dari balik punggungnya, ya. Perkataan atau di sini ini menunjukkan untuk macam-macam atau aneka ragam atau bentuk. Bukan di sini untuk menunjukkan ragu, bukan. Ya. Bukan untuk menunjukkan ragu. Au min wara'i dhahrihi. Ya. Wa dhahir kalam
dari para ulama bahwa manusia mengambil kitab itu ada 3 bentuk. Pertama, bil yamin dengan tangan kanan, yang kedua bishimal dengan tangan kiri, yang ketiga min wara'i dhahri dari balik punggung. Ya. Dan ini semua ada penyebutan ini, bentuk 3 ini dalam Quran. Lihat di surah Al-Insyiqaq ayat 10 sampai 12, ikhwan. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Adapun yang diberi buku catatan dari balik punggung, niscaya akan berteriaklah mereka, subura, oh celaka, celaka kita. Wa yasla sa'ira, dan akan dimasukkan neraka yang menyala-nyala. Ya. Lalu wa ja'ala kitabahu fi shimalihi li'annahu min ahli asy-shimal. Kenapa mereka menerima buku catatan dari sebelah kiri? Karena memang dia ahli asy-shimal di dunia. Ya. Nah, sebagian ulama mengatakan menerima buku catatan 2 saja, di balik di arah kanan dan di arah kiri. Namun yang di balik punggung itu aslinya dia arah kiri, namun dia mengambil dari arah belakang. Jadi tangannya begini, namun dia tetap kiri. Ya, jadi yang benar Allah menerima buku catatan 2 saja dalam masalah ini. Jadi yang di balik punggung maknanya apa cuma? Maknanya dengan tangan yang kiri. Disebut di balik punggung karena juga di dunia mereka berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian mana tadi? Wasirat. Ya. Sirat adalah al-jisr, jembatan, mansub yang terbentang, jembatan yang terbentang, alamat ni jahannam, di atas punggung neraka jahannam. Yamurun nasu al-mu'min. Perhatikan ikhwan, melintas di jembatan tersebut orang-orang yang beriman ala qadri a'malihim, sesuai dengan amalannya. Jadi yang lewat itu orang apa saja, cuman mukmin saja. Ya. Adapun orang kafir tidak melewati sirat. Semua orang kafir langsung gelundung mengikuti sembahan-sembahan mereka. Ya. Orang munafik masuk kepada muslim, melewati. Dan mereka pasti yang apa? Pasti yang gelundung pasti. Jadi orang munafik itu di akhirat tetap bisa melihat Allah, ya, di padang mahsyar maksudnya. Karena ikut pernah sujud kepada Allah di dunia. Makanya manusia di akhirat terbagi 3, 1 kafir, 2 munafik, 3 mukmin. Dan munafik sama mukmin ini masuk ke kedua golongan disebutnya muslim dohirnya. Namun hakikatnya ya tidak dihukumi sebagai orang muslim hakikatnya, karena orang munafik hakikatnya apa? Kafir. Bahkan lebih berat kekufuran mereka dibanding orang kafir yang asli. Namun secara hukum dihukumi dia orang muslim. Baik, ini dia as-sirat. Ya. Jadi sirat secara bahasa arti sirat artinya at-tariq al-wadi al-mustaqim. Perhatikan jemaah, makanya para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat ulama sirat itu karena secara bahasa artinya jalan yang wadih, jalan yang terang lagi lurus, itu namanya sirat secara bahasa. Oleh karena itu ada ulama yang berpendapat sirat di akhirat pun gambarannya adalah jembatan, jalan yang luas. Karena secara makna, secara bahasa, dan ini harus ada keterkaitan makna, jalan yang lurus yang terang. Maka secara bahasa ini sama dengan secara istilah, berarti jalan atau sirat di akhirat apa namanya? Besar, luas. Apalagi dalam hadis katanya mazallah, yang menggelincirkan. Dahdun mazallatun, jalan yang menggelincirkan. Kalau menggelincirkan mesti luas. Namun itu pendapat yang keliru.
pendapat yang kuat sebagaimana dalil. Balagoni, telah sampai kepada aku, kata Abdullah bin Mas'ud, anna sirat, bahwasanya sirat itu adaqu minasya'rah wa ahadu minas sayf, lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Namun tidak ada dalil rambut dibelah 7, enggak ada. Titian rambut dibelah 7 katanya, enggak ada. Itu semua enggak ada dalil dasarnya. Hanya hadis Muslim menyebutkan lebih kecil, tipis dari rambut. Ya. Nah, secara mudah sirat itu secara syariat apa? Al-jasrul ladzi bainal jannah wan nar, jembatan yang dibentangkan antara surga dan neraka. Nah, antara surga dan neraka. Di surah Maryam ayat 71-72 dalil yang menunjukkan tentang setiap kita pasti melintasi sirat. Wa in minkum illa wariduha. Tidak ada setiap kalian kecuali pasti mendatangi jahanam. Apa makna wariduha? Sebagian ulama berpendapat mendatangi jahanam, jadi setiap kita masuk neraka jahanam, dan ini pendapat yang lemah. Walaupun dohir ayat demikian, setiap kalian pasti mendatangi neraka jahanam. Maksudnya apa? Dukhul, masuk. Lah, ini pendapat yang lemah. Tafsiran masuk. Yang benar lewat, murur. Setiap kita pasti mendatangi jahanam, maknanya setiap kita pasti melintasi jahanam. Nah, makanya saat melintas itu ada yang selamat, ada yang tidak. Ada yang tercabik-cabik karena sirat itu sifatnya, kata Nabi, ya. Summa yudrabul al-jasru. Lalu dibentangkan jembatan ala jahannam, di atas jahannam. Ya. Wa tahilus syafa'ah wa yaqulun, dan dihalalkan syafaat, dan para nabi mengatakan Allahumma sallim sallim. Para nabi doanya saat itu adalah ya Allah selamatkan, selamatkan, selamatkan ya Allah. Dan Nabi Muhammad lewat duluan. Dan di ujung sirat sana Nabi Muhammad sambil memperhatikan umatnya, dia memohon kepada Allah, Allahumma sallim ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Maka lewatlah semua umatnya, ya. Lalu sahabat tanya, ya Rasul, wa mal jisr? Ya Rasul, jembatan itu kayak gimana bentuknya atau seperti apa ya Rasul? Kata Nabi, dahdun mazallah. Dia itu sangat licin dan menggelincirkan. Fihi khatatib wa kalalib. Di atas jembatan itu ada besi-besi pengait, penyambar, pengait, penyambar. Ini setiap yang lewat disambarnya. Bayangkan jemaah, posisi gelap lagi. Jembatan sudah kecil, sebesar rambut, setajam pedang, kemudian gelap, maka butuh cahaya itu di akhirat untuk lewat sirat. Maka dalam hadis disebutkan orang munafik pun, ya, berjalan bekasnya cahaya orang-orang beriman lewat, menunjukkan orang munafik melewati bahkan dia nebeng ikut cahayanya orang-orang beriman. Namun tetap dia dikait oleh kalalib wal khatatif, ya, khatatif itu penyambar. Jadi ada besi, maka ada yang dikait, robek, tercabik-cabik dia, namun selamat. Oh, mantan dicabik-cabik, selamat. Ada yang jatuh bangun, kayak lagu dangdut, jatuh bangun. Bukan itu maksudnya jatuh lagi dia, terseok-seok, sempat bangun. Ya. Maka kata Nabi, dalam hadis disebutkan ada beberapa sifat orang melintasi sirat. Antum catat. Sifat manusia melintasi sirat ada 9 sifat. Pertama, man yamuru kalamhil basar. Melintasi sirat yang pertama seperti lamhil basar. Apa lamhil basar? Nah, kedipan mata, penglihatan. Yang kedua, man yamuru ala sirat kal barqi. Al-barq. Apa barq jemaah? Kilat.
yakadul yakadul bar. Yang ketiga, wa minhum man yamuru 'ala sirati karrih. Ada orang yang melintasi sirat, yang ketiga seperti rih. Apa rih? Angin berembus. Ini dalam hal kecepatan cuma. Dalam hal kecepatan. Yang keberapa? Keempat, minhum man yamuru 'ala sirat kal farasil jawad. Seperti penunggang kuda yang cepat. Kelima, wa minhum man yamuru karikabil ibil. Seperti penunggang onta. Onta sama kuda cepat mana? Kuda cepat. Namun kuat mana? Kuat onta. Kuda itu tidak bisa dia berhari-hari terus dia jalan itu, nah bisa mati dia. Tapi onta safinatus sahra. Onta itu kapalnya padang pasir. Jadi pelan tapi pasti. Dan minumnya pun coba, onta itu tahan minum berhari-hari, tidak minum. Minumnya sekali 1 drum memang. Minum sekali 1 drum, ya 100 literan. Dia tabung gitu. Minum mungkin setetes dia. Bisa nahan. Ya. Maka onta itu kalau disembelih nanti ada itu cairan yang bening yang memang dia tabung simpanan minuman dia. Nah itu keajaiban onta. Maka onta itu Allah sebutkan dalam Quran memiliki keajaiban. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Onta itu kalau ditabrak mobil yang guling-guling ontanya tidak apa-apa. Itu juga kejadian sering di Saudi begitu. Kuat kekuatan syaitonia, setan. Makanya kalau dalam hadis unta diciptakan dari setan, maknanya unta diciptakan memiliki sifat-sifat syaitan, ya. Sehingga kalau habis makan daging unta wajib berwudu, membatalkan wudu makan daging unta. Beda kalau daging kambing, ya, atau daging sapi dan semisalnya. Terus banyaklah binatang lain kalau mau ditunggangin susah. Kalau onta duduk tapadol. Kuda kita ini susah banget. Kuda seluruh enggak mau dia. Kita yang loncat, kadang kita jatuh. Kuda. Onta masya Allah. Mana tadi? Nah, minhum man yamuru 'ala sirat. Man ya'du udwan, yang berlari. Yang ketujuh, man yamshi masyan, yang berjalan. Yang kedelapan, man yazhafu zahfa, yang merangkak. Dan kesembilan, man yukhtafu wa yulqa fi jahannam, yang disambar oleh besi pengait lalu dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Nah, ya'du udwan tadi apa? Ya, berjalan tapi cepat, ya lari lah. Terjemahnya lari aja sudah. Ya. Lalu yang berjalan biasa. Kalau yazhafu zahfa, az-zahfu itu al-masyi ala al-maq'adati, ya, badal rijlaini. Adapun yang merangkak itu maknanya bahasa kita ngesot cuma berjalan di atas bokongnya, mohon maaf pantatnya sebagai ganti kakinya. Nah itu namanya azah. Nah
atau merangkak, wis terjemahannya merangkak. Terakhir mana tadi? Wal jannah wan nar, ya, dan surga neraka ini perlu kepada pembahasan khusus ya tentang surga neraka. Cuman iman kepada surga neraka tidak akan sempurna sehingga beriman dengan 4 hal. Yang pertama, mengimani kekekalan neraka dan surga. Banyak ayat-ayat dalam Quran tentang kekalnya surga dan neraka. Yang kedua, mengimani bahwa surga dan neraka sudah diciptakan, sudah ada sekarang. Yang ketiga, mengimani bahwasanya surga dan neraka akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala penghuninya. Jika penghuni surga masih kosong, maka Allah akan ciptakan makhluk yang baru untuk sekedar menghuni surga. Dan nanti surga itu dipenuhi oleh kaum mukminin semuanya, manusia-manusia yang beriman kepada Allah. Sudah masuk semuanya, itu surga masih kosong. Sehingga Allah menciptakan makhluk yang khusus sebagai bentuk karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini makhluk enak ini. Tidak pernah ibadah, moro-moro langsung surga. Dan itu bukan kita. Ya, kita sudah di dunia sekarang. Itu nanti makhluk yang Allah akan ciptakan. Yang keempat, semua nikmat dan azab di dalam surga atau di dalam neraka maka sama dengan apa yang disebutkan di dunia dalam nama, namun hakikatnya berbeda. Penyebutan nama berupa nikmat ataupun azab di surga atau di neraka dengan dibandingkan dengan apa yang di dunia hanya sama dalam apa? Nama, namun hakikatnya berbeda. Seperti buah anggur, buah rumman, delima, madu, susu, itu semua antum jangan bayangkan. Ya boleh bayangkan, boleh, karena memang tujuannya untuk kita bisa membayangkan. Namun jangan menganggap nanti sama rasanya. Kalau masalah membayangkan, iya, karena Allah menyebutkan adanya susu, madu, sungai mengalir di bawah surga supaya kita bisa membayangkan bagaimana indahnya, bagaimana lezatnya. Membayangkan saja, namun hakikinya tidak seperti kita bayangkan. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tidak pernah terbayangkan, tidak pernah dilihat, didengar. Jadi sama itu hanya sekedar nama saja. Fungsinya untuk apa? Supaya kita bisa membayangkan. Karena kalau tidak digambarkan seperti itu oleh Allah, kita susah membayangkan, kita tidak akan tertarik. Misalnya Allah mengatakan di surga ada nikmat berupa EPKTP apa kata apa? Oh boyo EPKTP apa kata apa? Tidak ada antum kepengen. Karena tidak ngerti apa EPKTP. Berat siksa neraka apa? Perang ketimprung, pring ketemprong. Berat apa? Pang ketimpreng. Piye beratnya piye? Ya ndak tahu pokoknya pang ketimpreng. Tapi minuman dari air mendidih, panasnya 70 kali lipat, api membakar, baru kita ya, terbayang lah, baru begitu aja terbayang, dan nanti lebih dahsyat lagi ya. Minuman, makanan penduduk surga, penduduk neraka. Nah, ini 4 poin tentang keimanan kepada surga dan neraka. Lalu kata Syekh Fauzan rahimahullah, wal isti'dadu lidzalika bil a'mali shalihah, dan mempersiapkan untuk semua hal itu dengan amal-amal yang saleh, wa tarkil a'mali sayyiati wa taubati minha, dan dengan meninggalkan amalan-amalan buruk dan dengan bertobat dari amalan-amalan yang buruk. Nah, sudah dibaca waqad kafaranya belum? Waqad kafara bil yaumil akhir ad-dahriyuna wal musyrikun. Dan sungguh telah mengingkari kepada hari akhir kaum dahriyun. Dahriyun itu orang yang mengatakan kalau kita mati tidak ada yang membinasakan kita kecuali ad-dahr. Dahr artinya hanya masa, hanya waktu saja. Artinya dia tidak beriman kepada hari akhir. Ya, wal musyrikun, dan dari kalangan orang-orang musyrikin. Perhatikan, wal yahudu wan nasara, dan orang-orang Yahudi dan Nasrani, lam yu'minu bihi al-imana as-sahiha al-matluba, tidak beriman kepada hari akhir
dengan keimanan yang benar yang diinginkan oleh Allah. Ya. Wa in amanu biwuquhi, walaupun mereka Yahudi Nasrani beriman akan terjadinya kiamat, dia imani. Namun mengimaninya tidak benar. Seperti orang Yahudi mengatakan kami akan masuk surga katanya. Kalaupun masuk neraka katanya kami hanya beberapa hari saja. Ini keimanan yang batil. Dan ini bukan hanya orang-orang kafir saja, hatta orang Islam pun yang menyandarkan dirinya kepada Islam pun banyak yang tersesat dalam keimanan kepada hari akhir. Walaupun secara global mengimani, namun secara perincian seperti Mu'tazilah tidak percaya kepada syafaat, seperti Mu'tazilah tidak percaya kepada azab kubur, seperti Mu'tazilah tidak percaya kepada mizan, yang semuanya beralasan dengan akal mereka. Mereka mendahulukan akal. Orang Mu'tazilah juga keliru, tersesat dalam mengimani surga dan neraka, di mana surga dan neraka kata mereka tidak akan kekal. Karena yang kekal itu hanyalah Allah. Nah, ini kekeliruan mereka. Allah berkuasa untuk mengkekalkan makhluk, dan kekalnya makhluk tidak serupa dengan kekalnya siapa? Dengan kekalnya Allah. Wong yang membuat kekal makhluk ya Allah yang maha kekal, masa sama? Maka ada beberapa makhluk yang memang diciptakan untuk kekal. Di antaranya ada berapa? 8. Cara menghafalnya berpasangan supaya gampang. 1 aras dan kursi. Jadi harus 4 ya, dan berpasangan berarti menjadi 8. 2 pena dan lauh mahfuz. 3 ruh nyawa kita dan tulang ekor. Terakhir 4 berarti 2 lagi apa? Surga dan neraka. Nah, itulah 8 makhluk yang Allah ciptakan memang untuk kekal. Sedikit lagi. Jam berapa tadi? Belum. Wal yahudu wan nasara lam yu'minu bihi al-iman as-sahiha al-matluba wa in amanu bi wuqihi. Lalu Allah berfirman di surah Al-Baqarah, wa qalu lan yadkhulal janna illa man kana hudan aw nasara. Ini keyakinan batil mereka. Kata mereka mengatakan, Yahudi Nasrani mengatakan tidaklah akan masuk surga siapa? Kecuali orang Yahudi dan orang Nasrani. Jadi yang selain Yahudi Nasrani tidak masuk surga. Ini keyakinan yang batil. Justru mereka yang akan masuk neraka kekal di dalamnya. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Allah berfirman tentang mereka orang Yahudi mengatakan kami tidak akan dikenai api neraka kecuali beberapa hari saja. Ini keliru. Yang benar mereka akan kekal di dalamnya. Bukan beberapa hari, tahun, bulan, juta, miliun, triliun. Dia akan kekal selamanya di dalam neraka. Iman kepada hari akhir ini selesai. InsyaAllah kita masuk kepada pembahasan iman kepada takdir. Wallahu ta'ala a'lam. Ini dulu mungkin yang belum memiliki kitab ini, Syekh Fauzan ada kitab yang apa? Barangkali ada yang mau butuh, nanti ada di Audim ya, panitia. Baik, saya rasa cukup dulu. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.